Oke, temanya menghormati pemimpin. Ini tema yang berat ya. Beratnya itu sulit untuk dilakukan gitu ya. Kita manusia yang punya keterbatasan untuk melakukan sesuatu yang ideal. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersama-sama kita belajar pada hari ini untuk melakukan sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang ideal menurut Tuhan. Kita akan bersama untuk belajar melakukannya. Oke, sebentar ya. Kita nanti akan membaca bagian, tapi sebelum itu ditampilkan, saya sampaikan dulu bahwa kita akan membaca bagian dari 1 Yakobus 13 ayat 17. Tapi kita bacakan dulu, boleh deh ditampilkan Juna slide 2. Ya. 1 Yakobus 13 ayat 17. Dan yang kedua kita akan membaca Roma 13 ayat 1. Mari kita membacanya bersama-sama, bisa dilihat di screen. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Lalu yang kedua, Roma 13 ayat 1. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada kecuali dari Allah, dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, saya ulang yang bagian kedua ya. Ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia versi literatur, sehingga dia agak berbeda dengan terjemahan baru. Saya ulang. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Allah, dan otoritas yang ada adalah yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan tidak ada pemerintah yang bukan dari Allah gitu ya, menggunakan kata pemerintah. Tapi kalau menurut versi ini dia mengatakan adalah otoritas. Itu berarti juga mengatakan wewenang atau otoritas atau seseorang yang mempunyai kewenangan atas kita, berada di atas kita. Pemimpin yang dimaksud dalam pembahasan kita hari ini menunjuk kepada mereka yang mendapat kepercayaan dan tanggung jawab serta wewenang kepemimpinan ya, menurut David Allen untuk komentarnya untuk surat Ibrani ini. Lalu jadi bukan hanya pemimpin kerohanian, bukan hanya kita bicara tentang pendeta, tentang koordinator pelayanan, tapi juga pemimpin secara umum. Kalau menurut Bapak Allen begitu ya. Tapi juga berlaku secara umum. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki komitmen. Dia bekerja lebih keras, mempunyai tanggung jawab lebih besar. Menurut 1 Tesalonika 5 ayat 12. Dia bekerja lebih berat, dia bekerja lebih keras, tetapi bukan lebih banyak ya. Yang lebih banyak bekerja itu siapa? Bawahan ya. Bawahan pasti dia akan banyak bekerja, dia akan banyak lembur. Pemimpin enggak, tapi tanggung jawab dia lebih besar. Oleh karena itu dia akan bekerja lebih keras dan lebih berat ya. Tanggung jawab dia lebih berat. Pemimpin bertanggung jawab akan orang-orang yang dipimpinnya sesuai dengan lingkup kerjanya gitu ya. Dia mengawasi, memperhatikan, dalam arti dia menilai kita. Kita bicara pemimpin secara umum, khususnya pemimpin di lingkungan kerja gitu ya. Dia memperhatikan kita, menilai kita. Dia menilai apakah setiap kantor atau pekerjaan selalu mempunyai standar yang harus dicapai gitu ya. Mengharapkan bahwa standar ini yang ditentukan oleh kantor tersebut bisa dicapai. Lalu setiap yang bekerja di sana diharapkan memenuhi itu semua sebisa mungkin gitu ya. Maka pemimpin dia akan menilai apakah standar ini dicapai sejauh apa, setinggi apa. Nanti itu akan menjadi penilaian kepada yang bekerja atau yang dipimpin, dan itu akan mempengaruhi kalau kita sebagai pekerja mempengaruhi apa? Gaji, mempengaruhi promosi jabatan, mempengaruhi juga bagaimana kita bisa membayar cicilan, lancar apa enggak gitu ya. Itu akan mempengaruhi ke situ. Tapi artinya itu akan mempengaruhi ke situ ya, bahwa penilaian dari atasan kita
mempengaruhi kerja kita. Pemimpin juga mempunyai pemimpin, dia juga akan dinilai gitu. Terus begitu. Kita juga mempunyai bawahan mungkin gitu ya, dan kita juga akan menilai. Jadi begitu adalah aturan di dalam organisasi kerja. Dia memimpin sesuai dengan lingkup kerjanya. Dia juga memelihara, dalam Yakobus tadi dikatakan bahwa mereka menjaga, dia dikatakan begitu ya, atas jiwamu. Dia memelihara, menjaga, menegur, mendisiplinkan dan lain-lain gitu. Pemimpin mempunyai wewenang tapi bukan berarti berkuasa penuh gitu ya. Dia mempunyai otoritas tapi dia tidak bisa bersikap otoriter gitu ya. Kemudian wewenangnya akan sesuai dengan lingkup kepemimpinannya dia gitu. Kalau dia di lingkungan kerja, dia punya wewenang sejauh itu saja. Dia tidak wewenang di luar itu, mempunyai wewenang di luar itu. Dia tidak bisa mempunyai otoritas atas kehidupan di luar pekerjaan, kehidupan keluarga dan lain-lain. Wewenangnya sesuai dengan lingkup kepemimpinannya. Jadi menghormati pemimpin yang dimaksud di dalam bagian kita pada siang hari ini bukanlah untuk mendewakan atau memuja, tapi menghormatinya sesuai dengan batasan yang ada. Pemimpin ditempatkan Tuhan ya. Kata ditempatkan ini menunjukkan bahwa Tuhan menaruh dengan sengaja pemimpin-pemimpin di sekitar kita, di dalam hidup kita, sehingga wewenang yang ada padanya, yang melekat kepadanya sebagai pemimpin, maka wewenang itu juga yang Tuhan berikan kepadanya. Maka hormat kepada pemimpin adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan yang dimaksud di sini diberikan dalam bentuk ketaatan dan ketundukan. Maka kita membaca dari Ibrani 13 ayat 17 itu bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kita akan masuk ke dalam renungannya, slide 3. Taatilah ya, taatilah pemimpinmu. Kata taat di sini bukan hanya berarti pengertiannya taat saja atau obey saja, tapi juga memiliki keyakinan, rasa percaya kepada pemimpin, memiliki rasa trust kepada pemimpin. Lalu menjadi persoalan ketika menurut kita pemimpin tersebut tidak layak untuk dihormati. Ini penilaian ini bisa menurut tiap-tiap orang berbeda. Tapi kita punya penilaian, dia mah nggak layak untuk dihormati, dia kurang berwibawa, dia kurang anak, kurang ono gitu ya. Macam-macam bisa punya alasan sendiri, dan itu juga bukan menjadi alasan yang mutlak benar gitu ya. Mungkin saja mereka juga ada yang menyalahgunakan wewenangnya. Maka kita juga kurang bisa menghormati, banyak alasan yang bisa kita lakukan. Maka rasa hormat kita tetap harus menghormati, nggak bisa enggak. Firman Tuhan bilang begitu gitu ya. Kita tetap harus menghormati gitu ya. Karena dia dijadikan oleh Tuhan untuk berada di sekitar kita. Dan kita dituntut untuk menghormati dia berdasarkan kehendak dan pemilihan Tuhan atas dia yang memimpin kita. Selebihnya di luar itu semua biarlah Tuhan berperkara dengan semua apa yang menurut kita tidak benar gitu ya. Itu yang saya katakan di awal itu adalah bagian yang paling berat ya, ketika kita menjadi seorang bawahan. Bahkan dalam 1 Petrus, tunggu ya, tadi kayaknya udah nyiapin 1 Petrus 2 ya. Dikatakan apa? Siapa yang hafal? Aduh, tadi udah nyiapin loh. 1 Petrus ya. 1 Petrus 2 ayat 18 kalau nggak salah ya. Oh ya benar. 1 Petrus 2 ayat 18 dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bengis itu artinya udah di atas jahat ya, kalau saya bilang kalau menggunakan kata bengis. Jadi kita kan punya kecenderungan sebagai manusia yang umum gitu, kan normal yang umum. Kita kan baik kepada orang baik, kita ramah kepada orang ramah. Tapi kepada orang yang menurut kita tidak bengis jahat mungkin kita jauh-jauh gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, hai hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Maka sekalipun pemimpin itu tidak menurut kita tidak layak menerima penghormatan kita, menurut kita gitu ya,
Tapi kita tetap harus taat kepada firman Tuhan yang mengatakan kita harus menghormati pemimpin berdasarkan pemilihan Tuhan atas pemimpin tersebut. Lalu yang kedua, tunduklah kepada mereka. Artinya kita mengakui kekuasaan pemimpin, berserah kepadanya dalam pengertian berserah kepada arahannya, sekalipun itu mungkin tidak sejalan dengan keinginan kita. Kita sering berdiskusi dengan pemimpin, lakukan ini ya, terus kita bilang enggak lah Pak, atau enggak lah Bu, janganlah begini saja, menurut saya begini, tapi dia bilang enggak, lakukan seperti ini saya mau. Dan kita udah coba berdiskusi tidak bisa, kita harus tetap mengikuti apa yang dia arahkan berdasarkan wewenang yang ada pada dia. Sejauh itu tidak melanggar hukum, sejauh itu tidak melanggar firman Tuhan, sejauh itu tidak sesuatu yang melanggar dari aturan dan norma yang ada ya. Kemudian selanjutnya dikatakan mereka berjaga-jaga atas jiwamu ya. Kata berjaga-jaga di sini adalah seperti penjaga yang tidak tidur dan terus berjaga ya. Terus berjaga, penjaga malam itu tidak tidur, dia akan terus berjaga. Kalau dia mau tidur dia harus giliran. Harus ada orang yang full sepanjang waktu ada di situ menjaga. Dan seperti itu adalah pemimpin yang menjaga kita. Apa yang dia jaga? Hidup kita, jiwa kita. Di sini menggunakan kata jiwa sehingga ini lebih kepada menjaga diri kita, tapi juga jiwa. Di situ ada tubuh kita, ada nyawa kita, ada pikiran, perasaan kita. Itu dia menjaga kita seperti itu yang dikatakan di dalam surat Yakobus ini. Lalu dikatakan selanjutnya sebagai orang yang harus bertanggung jawab ya. Pemimpin ini mempunyai tanggung jawab. Tuhan yang menilai jika pemimpin menyalahgunakan wewenangnya pasti tidak akan luput dari tanggung jawabnya kepada Tuhan. Pada zaman kalau kita baca pada era zaman PL tidak ada yang namanya demo-demo ya. Kalau sekarang kan banyak demo nih, kita macet di mana-mana karena demo. Tapi zaman dulu nggak ada demo. Apa yang dilakukan rakyat? Mereka berdoa ya, berteriak, menjerit kepada Tuhan, dan maka sering dikatakan jeritanmu telah sampai kepadaku. Mereka menjerit dan Tuhan tidak akan membiarkan kalau memang sudah terjadi hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi pemimpin itu adalah orang yang harus bertanggung jawab kepada kita gitu. Dan dia harus memberikan pertanggungjawab melalui mekanisme yang ada gitu ya. Karena dikatakan sini dia bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan berarti dia harus langsung begitu, tapi melalui mekanisme yang ada dia bertanggung jawab atas semua kebenaran pekerjaan dia sebagai pemimpin. Terima kasih ya Tuhan, siang hari ini kami ada di hadapan-Mu di persekutuan. Siang hari ini kami bersyukur untuk setiap kesempatan ini, kami bersyukur untuk seberapa kami yang hadir, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan bahwa di setiap langkah kami, di setiap nafas kami akan memuji membesarkan nama-Mu, juga untuk siang hari ini di mana kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati jam pemberitaan dan menolong baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengar, dan biarlah semua boleh sama-sama diberkati untuk mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui tema pada hari ini. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Silakan duduk. Oke, temanya menghormati pemimpin. Ini tema yang berat ya. Beratnya itu sulit untuk dilakukan gitu ya. Kita manusia yang punya keterbatasan untuk melakukan sesuatu yang ideal. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersama-sama kita belajar pada hari ini untuk melakukan sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang ideal menurut Tuhan. Kita akan bersama untuk belajar melakukannya. Oke, sebentar ya. Kita nanti akan membaca bagian, tapi sebelum itu ditampilkan, saya sampaikan dulu bahwa kita akan membaca bagian dari 1 Yakobus 13 ayat 17. Tapi sebelum, kita bacakan dulu, boleh deh ditampilkan Juna slide 2. Ya. 1 Yakobus 13 ayat 17. Dan yang kedua kita akan membaca Roma 13 ayat 1. Mari kita membacanya bersama-sama, bisa dilihat di screen. 1, 2, 3.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Lalu yang kedua, Roma 13 ayat 1. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, Sebab tidak ada kecuali dari Allah, dan otoritas. yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, saya ulang yang bagian kedua ya. Ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia versi literatur, sehingga dia agak berbeda dengan terjemahan baru. Saya ulang. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Allah, dan otoritas yang ada adalah yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan tidak ada pemerintah yang bukan dari Allah gitu ya, menggunakan kata pemerintah. Tapi kalau menurut versi ini dia mengatakan adalah otoritas. Itu berarti juga mengatakan wewenang atau otoritas atau seseorang yang mempunyai kewenangan atas kita, berada di atas kita. Pemimpin yang dimaksud dalam pembahasan kita hari ini menunjuk kepada mereka yang mendapat kepercayaan dan tanggung jawab serta wewenang kepemimpinan ya, menurut David Allen untuk komentarnya untuk surat Ibrani ini. Lalu jadi bukan hanya pemimpin kerohanian, bukan hanya kita bicara tentang pendeta, tentang koordinator pelayanan, tapi juga pemimpin secara umum. Kalau menurut Bapak Allen begitu ya. Tapi juga berlaku secara umum. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki komitmen. Dia bekerja lebih keras, mempunyai tanggung jawab lebih besar. Menurut 1 Tesalonika 5 ayat 12. Dia bekerja lebih berat, dia bekerja lebih keras, tetapi bukan lebih banyak ya. Yang lebih banyak bekerja itu siapa? Bawahan ya. Bawahan pasti dia akan banyak bekerja, dia akan banyak lembur. Pemimpin enggak, tapi tanggung jawab dia lebih besar. Oleh karena itu dia akan bekerja lebih keras dan lebih berat ya. Tanggung jawab dia lebih berat. Pemimpin bertanggung jawab akan orang-orang yang dipimpinnya sesuai dengan lingkup kerjanya gitu ya. Dia mengawasi, memperhatikan, dalam arti dia menilai kita. Kita bicara pemimpin secara umum, khususnya pemimpin di lingkungan kerja gitu ya. Dia memperhatikan kita, menilai kita. Dia menilai apakah setiap kantor atau pekerjaan selalu mempunyai standar yang harus dicapai gitu ya. Mengharapkan bahwa standar ini yang ditentukan oleh kantor tersebut bisa dicapai. Lalu setiap yang bekerja di sana diharapkan memenuhi itu semua sebisa mungkin gitu ya. Maka pemimpin dia akan menilai apakah standar ini dicapai sejauh apa, setinggi apa. Nanti itu akan menjadi penilaian kepada yang bekerja atau yang dipimpin, dan itu akan mempengaruhi kalau kita sebagai pekerja mempengaruhi apa? Gaji, mempengaruhi promosi jabatan, mempengaruhi juga bagaimana kita bisa membayar cicilan, lancar apa enggak gitu ya. Itu akan mempengaruhi ke situ. Tapi artinya itu akan mempengaruhi ke situ ya, bahwa penilaian dari atasan kita mempengaruhi kerja kita. Pemimpin juga mempunyai pemimpin, dia juga akan dinilai gitu. Terus begitu. Kita juga mempunyai bawahan mungkin gitu ya, dan kita juga akan menilai. Jadi begitu adalah aturan di dalam organisasi kerja. Dia memimpin sesuai dengan lingkup kerjanya. Dia juga memelihara, dalam Yakobus tadi dikatakan bahwa mereka menjaga, dia dikatakan begitu ya, atas jiwamu. Dia memelihara, menjaga, menegur, mendisiplinkan dan lain-lain gitu. Pemimpin mempunyai wewenang tapi bukan berarti berkuasa penuh gitu ya. Dia mempunyai otoritas tapi dia tidak bisa bersikap otoriter gitu ya. Kemudian wewenangnya akan sesuai dengan lingkup kepemimpinannya dia gitu. Kalau dia di lingkungan kerja, dia punya wewenang sejauh itu saja. Dia tidak wewenang di luar itu, mempunyai wewenang di luar itu. Dia tidak bisa mempunyai otoritas atas kehidupan di luar pekerjaan, kehidupan keluarga dan lain-lain.
wewenangnya sesuai dengan lingkup kepemimpinannya. Jadi menghormati pemimpin yang dimaksud di dalam bagian kita pada siang hari ini bukanlah untuk mendewakan atau memuja, tapi menghormatinya sesuai dengan batasan yang ada. Pemimpin ditempatkan Tuhan, ya. Kata ditempatkan ini menunjukkan bahwa Tuhan menaruh dengan sengaja pemimpin-pemimpin di sekitar kita, di dalam hidup kita, sehingga wewenang yang ada padanya, yang melekat kepadanya sebagai pemimpin, maka wewenang itu juga yang Tuhan berikan kepadanya. Maka hormat kepada pemimpin adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan yang dimaksud di sini diberikan dalam bentuk ketaatan dan ketundukan. Maka kita membaca dari Ibrani 13 ayat 17 itu bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kita akan masuk ke dalam renungannya, slide 3. Taatilah, ya. Taatilah pemimpinmu. Kata taat di sini bukan hanya berarti pengertiannya taat saja atau obey saja, tapi juga memiliki keyakinan, rasa percaya kepada pemimpin, memiliki rasa trust kepada pemimpin. Lalu menjadi persoalan ketika menurut kita pemimpin tersebut tidak layak untuk dihormati. Ini penilaian ini bisa menurut tiap-tiap orang berbeda. Tapi kita punya penilaian, dia mah nggak layak untuk dihormati, dia kurang berwibawa, dia kurang anak, kurang ono gitu ya. Macam-macam bisa punya alasan sendiri dan itu juga bukan menjadi alasan yang mutlak benar gitu ya. Mungkin saja mereka juga ada yang menyalahgunakan wewenangnya. Maka kita juga kurang bisa menghormati, banyak alasan yang bisa kita lakukan. Maka rasa hormat kita tetap harus menghormati, nggak bisa nggak. Firman Tuhan bilang begitu gitu ya. Kita tetap harus menghormati gitu ya. Karena dia dijadikan oleh Tuhan untuk berada di sekitar kita. Dan kita dituntut untuk menghormati dia berdasarkan kehendak dan pemilihan Tuhan atas dia yang memimpin kita. Selebihnya di luar itu semua biarlah Tuhan berperkara dengan semua apa yang menurut kita tidak benar gitu ya. Itu yang saya katakan di awal itu adalah bagian yang paling berat ya, ketika kita menjadi seorang bawahan. Bahkan dalam 1 Petrus tunggu ya, tadi kayaknya udah nyiapin 1 Petrus 2 ya. Oke. Dikatakan apa? Siapa yang hafal? Aduh, tadi udah nyiapin loh. 1 Petrus lo ya. 1 Petrus 2 ayat 18 kalau nggak salah ya. Ya benar. 1 Petrus 2 ayat 18 dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Bengis itu artinya udah di atas jahat ya, kalau saya bilang kalau menggunakan kata bengis. Jadi kita kan punya kecenderungan sebagai manusia yang umum gitu kan, normal yang umum. Kita kan baik kepada orang baik, kita ramah kepada orang ramah. Tapi kepada orang yang menurut kita tidak bengis, jahat, mungkin kita jauh-jauh gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Maka sekalipun pemimpin itu tidak menurut kita tidak layak menerima penghormatan kita, menurut kita gitu ya. Tapi kita tetap harus taat kepada firman Tuhan yang mengatakan kita harus menghormati pemimpin berdasarkan pemilihan Tuhan atas pemimpin tersebut. Lalu yang kedua, tunduklah kepada mereka. Artinya kita mengakui kekuasaan pemimpin, berserah kepadanya dalam pengertian berserah kepada arahannya, sekalipun itu mungkin tidak sejalan dengan keinginan kita. Kita sering berdiskusi dengan pemimpin, lakukan ini ya, terus kita bilang enggak lah Pak, atau enggak lah Bu, janganlah begini saja, menurut saya begini, tapi dia bilang enggak, lakukan seperti ini saya mau. Dan kita udah coba berdiskusi tidak bisa, kita harus tetap mengikuti apa yang dia arahkan berdasarkan wewenang yang ada pada dia. Sejauh itu tidak melanggar hukum, sejauh itu tidak melanggar firman Tuhan, sejauh itu tidak sesuatu yang melanggar dari aturan dan norma yang ada ya. Kemudian di selanjutnya dikatakan mereka berjaga-jaga atas jiwamu ya. Kata berjaga-jaga di sini adalah seperti penjaga yang tidak tidur dan terus berjaga ya.
terus berjaga. Penjaga malam itu tidak tidur, dia akan terus berjaga. Kalau dia mau tidur dia harus giliran. Harus ada orang yang full sepanjang waktu ada di situ menjaga. Dan seperti itu adalah pemimpin yang menjaga kita. Apa yang dia jaga? Hidup kita, jiwa kita. Di sini menggunakan kata jiwa sehingga ini lebih kepada menjaga diri kita, tapi juga jiwa. Di situ ada tubuh kita, ada nyawa kita, ada pikiran, perasaan kita. Itu dia menjaga kita seperti itu yang dikatakan di dalam surat Yakobus ini. Lalu dikatakan selanjutnya sebagai orang yang harus bertanggung jawab, ya. Pemimpin ini mempunyai tanggung jawab. Tuhan yang menilai jika pemimpin menyalahgunakan wewenangnya pasti tidak akan luput dari tanggung jawabnya kepada Tuhan. Pada zaman kalau kita baca pada era zaman PL tidak ada yang namanya demo-demo ya. Kalau sekarang kan banyak demo nih, kita macet di mana-mana karena demo. Tapi zaman dulu nggak ada demo. Apa yang dilakukan rakyat? Mereka berdoa ya, berteriak, menjerit kepada Tuhan, dan maka sering dikatakan jeritanmu telah sampai kepadaku. Mereka menjerit dan Tuhan tidak akan membiarkan kalau memang sudah terjadi hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi pemimpin itu adalah orang yang harus bertanggung jawab kepada kita gitu. Dan dia harus memberikan pertanggungjawab melalui mekanisme yang ada gitu ya. Karena dikatakan sini dia bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan berarti dia harus langsung begitu, tapi melalui mekanisme yang ada dia bertanggung jawab atas semua kebenaran pekerjaan dia sebagai pemimpin. Dengan sukacita, dan jika tidak itu akan merugikan kita kembali. Ya, feedbacknya itu akan merugikan kita kembali. Oke, boleh bagian selanjutnya. Mengapa mereka harus dihormati? Pertanyaannya jadi begitu. Untuk apa mereka dihormati? Karena mereka yang menjadikan pemimpin, karena Tuhan yang menjadikan pemimpin dan memberikan wewenang. Itu hal yang pertama dan utama sesuai dengan firman Tuhan. Saya coba cari pemimpin, semua firman Tuhan tentang pemimpin selalu berbicara hal yang sama, bahwa Tuhan yang menjadikan. Ya, beberapa ayat tentang pemimpin itu Tuhan yang jadikan. Di mana-mana pemimpin mau bengis, mau jahat, mau apa, Tuhan yang izinkan dia ada. Tadi dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan tidak ada pemerintah yang bukan dari Tuhan. Artinya tidak ada otoritas yang bukan dari Tuhan. Semua pemimpin mau diktator seperti apa, Tuhan izinkan sesuai dengan rencana, kehendak, tujuan yang kita tidak mengerti pada masanya, pada masa itu berlaku. Belakangan kita baru tahu Tuhan punya rencana, ternyata seperti ini dan seperti itu. Jadi kenapa kita harus menghormati? Karena Tuhan yang menjadikan mereka menjadi pemimpin dan memberikan wewenang kepada mereka. Ya, lalu kita menghormati kepada pemimpin itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan yang menjadikan mereka, mendirikan seorang pemimpin. Lalu bagaimana jika seorang pemimpin belum tentu sempurna? Ya. Bisa jadi ia memiliki kekurangan, tapi pastinya juga memiliki kelebihan. Orang nggak ada yang sempurna ya. Pemimpin kita sering cenderung melihat pemimpin ini banyak kurangnya, tapi dia pasti punya banyak lebih. Kita juga begitu. Sebagai manusia, nggak usah sebagai pemimpin. Orang itu kalau lengkap ya lebih dan kurang. Nggak ada orang yang lebih aja gitu, banyak lebihnya. Terlalu ideal. Saya pikir kayak bukan di dunia kali ya yang hal kayak gitu ya. Tapi selalu lengkap, lebih dan kurang. Ya, pemimpin juga gitu, ada lebih dan kurang. Maka teladanilah kelebihannya, ya. Dan kita nggak abaikan semua kekurangannya. Dalam kehidupan bersama kita dipersatukan dengan orang-orang yang merubah kita. Di dalam kebersamaan kita, dalam interaksi, dalam pergaulan, kita bertemu dengan orang-orang yang akan merubah kita. Tapi kita juga merubah orang tersebut, orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itu Amsal 27 ayat 17, siapa yang hafal ini? Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, itu gunanya kita selalu bersama dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Dalam Ibrani 13 ayat 7, di sini di pasal yang sama
Ayat 7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi yang ini bicara tentang pemimpin yang sudah tidak ada gitu, pemimpin yang sudah meninggalkan atau sudah meninggal ya, sudah dikatakan dalam Ibrani ini kita mengingat mereka dan mencontohkan perilaku mereka yang baik, contohlah iman mereka. Artinya secara bukan normal ya, secara umum pasti pemimpin tersebut sebagai manusia biasa mempunyai beberapa kelemahan, tapi firman Tuhan mengatakan contohlah iman mereka yang mereka pertahankan hingga akhir hidup, dan iman itu juga yang sudah mengajarkan kita gitu, kita mencontoh mereka seperti itu. Lalu bagaimana pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita selalu mau sampaikan ini, dia bilang bukan. Dia menyampaikan suatu perintah tapi kita kok kayak nggak cocok. Sering terjadi gitu. Maka ciptakanlah ruang komunikasi yang baik, yang sehat dan dalam kasih Tuhan untuk menjembatani jarak dan perbedaan yang ada, di mana kita dapat memberikan masukan yang membangun ya. Dan itu yang harus dilakukan. Perbaiki komunikasi atau jalin komunikasi yang kurang baik, perbaiki sehingga ada komunikasi dua arah yang sehat dan di dalam kasih Tuhan sebagai kita orang-orang percaya gitu ya, untuk bisa menjembatani perbedaan yang ada. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya? Mekanismenya adalah kita punya aturan ya. Kita punya hukum. Kalau dia sudah menyalahgunakan wewenangnya, sudah melanggar aturan, melanggar hukum, maka aturan dan hukum itu adalah cara untuk mengatasinya, gitu ya. Maka diatasi dengan sesuai aturan dan hukum yang ada, gitu ya. Kita juga tidak bisa bilang biarlah. Jadi pemimpin itu bukan dewa, gitu. Salah juga tetap kita idolakan, biarkan dia di situ, tidak gitu. Pemimpin juga harus ketika dia salah, dia harus menerima akibat dari semua apa yang dia buat ketika dia melakukan kesalahan seperti menyalahgunakan wewenang ya, sesuatu yang melanggar firman Tuhan, sesuatu yang melanggar aturan-aturan yang ada, sesuatu yang melanggar hukum yang ada gitu. Itu bisa diatasi dengan hal yang baik, dengan cara yang baik dan tertib ya. Lalu contoh pemimpin yang hormat, orang yang hormat kepada pemimpin itu adalah Daud ketika dia tunduk kepada Saul. Daud percaya bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Pada saat itu juga Daud sudah diurapi menjadi raja ya pada saat itu ya. Tapi Daud belum menjadi raja. Tapi dia hormat kepada Saul, dia tidak mau menyentuhnya sama sekali karena dia tahu orang yang diurapi Tuhan, dia tidak berhak melakukan apapun walaupun kesempatan itu ada dan alasannya juga ada gitu. Alasannya ada, kesempatannya ada, tapi Saul takut kepada Tuhan, Daud takut kepada Tuhan sehingga dia tidak mau melakukan itu. Dia yakin bahwa biarlah Tuhan yang berperkara dengan Saul kalau Saul memang melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Lalu contoh pemimpin yang tidak hormat kepada, contoh orang yang tidak hormat kepada pemimpinnya adalah Miriam ketika dia memberontak kepada Musa. Apa yang terjadi? Miriam kena kusta ya. Dia langsung kena kusta karena Tuhan langsung marah. Tuhan bilang keluar kalian bertiga dari kemahnya. Keluar, Tuhan bicara langsung dan tegur Miriam. Lalu langsung dia kena kusta karena Tuhan gak mau loh kita memberontak kepada orang-orang yang memang Tuhan izinkan dia menjadi orang yang memimpin kita. Keluar kalian, dan dia menegur langsung Miriam kena kusta. Lalu Musa minta Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan biarkan dia seminggu kena gitu. Dia selama beberapa waktu dia kena. Orang kusta kan harus dikucilkan kan. Jadi dia dikucilkan selama beberapa waktu. Kemudian dia sembuh pada setelah lewat waktunya gitu ya. Artinya itu adalah contoh orang yang tidak hormat kepada pemimpin. Lalu kita langsung masuk kepada kesimpulan dari semua pemahaman ini adalah pemimpin atau pemimpin artinya bisa satu bisa banyak, ditempatkan Tuhan dalam hidup kita. Mereka adalah alat Tuhan untuk mengawasi dan menjaga kita. Nah, kita jadi belajar betapa luar biasanya cara Tuhan memelihara kita di berbagai lingkungan di mana kita memiliki pemimpin yang Tuhan taruh.
Di sisi lain Tuhan pun menempatkan kita menjadi seorang pemimpin untuk menjaga orang lain. Ini luar biasanya ya, kalau kita belajar membaca ini semua, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengatur semua dengan baik dan sempurna. Kita dijaga oleh orang-orang dengan cara ada pemimpin di lingkungan kita beberapa. Di tempat kerja, kalau kita kebetulan katakanlah kita di sini tempat kerja ada pemimpinnya. Kemudian kita ke gereja ada pemimpinnya, ada gembala. Kita ikut kelompok paduan suara, ada pemimpinnya, ketua padus ya gitu. Semua itu mengatur dengan lingkupnya masing-masing, menjaga dan melindungi kita. Itu cara Tuhan ya, menjaga dan memelihara kita. Luar biasa. Ketika saya juga baca ini, saya pikir kadang-kadang kita melewati ini seperti sesuatu yang biasa terjadi, umum terjadi. Tapi ketika kita coba menyelidikinya, luar biasa Tuhan mengatur hidup kita. Dan kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi orang lain sebagai pemimpin ya. Sebagai orang yang Tuhan berikan wewenang atas orang-orang yang ada di bawah kita untuk kita atur dan kita pimpin. Kemudian kemudian kita langsung masuk kepada ajakan atau tantangan. Maka yang kita harus lakukan adalah hormati pemimpin dengan tulus hati sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah jadilah sebagai orang percaya kita harus memberi contoh tentang bagaimana menghormati pemimpin dan teladan bagi orang lain ya. Yang ketiga, kita tidak hanya taat dan tunduk, tapi kita harus mendoakan. Ini juga bagian yang paling penting, kita mendoakan pemimpin. Entah itu pemimpin yang baik atau tidak baik menurut kita, kita harus mendoakan mereka terus-menerus supaya Tuhan juga menjaga mereka gitu ya. Kemudian yang bagian selanjutnya, pemimpin mempunyai pimpinan, kita pun seorang pemimpin. Maka kita harus melakukan tugas kita di posisi masing-masing sebagai orang yang memimpin atau seorang pimpin, dan kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh gembala yang baik. Ya, itu yang paling ideal. Ini adalah teladan yang paling sempurna. Gembala yang baik, Tuhan Yesus menjadi gembala yang menjaga. Tuhan Yesus menjadi gembala yang mencukupi. Tuhan Yesus mencari domba yang hilang, satu domba yang hilang dia cari gitu. Dan Tuhan Yesus juga menegur dengan tongkatnya dia supaya kita tidak melenceng dari kumpulan kita. Dan Tuhan juga mencukupkan semua kehidupan kita. Dan itu adalah contoh gembala yang baik ya. Ketika kita punya kecenderungan begini. Ketika kita berada di dalam ini adalah yang cenderung dilakukan, normal dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita gitu pada umumnya. Orang yang kelihatan menonjol, kita akan lebih memperhatikan dia, ya kan? Wah, ini orang hebat gitu. Anak buah kita, katakan kita punya anak buah yang menonjol, kita akan angkat itu. Kita angkat supaya itu juga bisa mengangkat kita. Tapi apa yang dilakukan Tuhan ketika dombanya hilang satu? Dia tinggalkan yang 99 karena ini aman gitu ya. Lalu dia cari satu walaupun dia ada di pelosok mana, Tuhan akan cari. Jadi saya pikir itu adalah salah satu teladan yang harus kita lakukan ketika kita berada sebagai pemimpin ini. Ini sebenarnya bagian ini adalah tema yang lain gitu ya, tentang pemimpin ya, bukan tentang yang orang yang dipimpin, tapi boleh dibahas sedikit sehingga orang kalau baik itu adalah wajar. Orang kalau dia mempunyai kualitas yang memenuhi yang kita inginkan itu adalah wajar. Tapi orang yang tidak baik itu yang kita harus perhatikan gitu ya. Menurut saya gitu. Menurut saya, semoga kita setuju. Orang yang tidak rajin, tidak baik, bermasalah. Ya, anak, kalau kita punya anak sebagai orang tua, anak yang bermasalah lebih kita perhatikan daripada anak yang aman-aman aja. Jadi baik, aman, rajin, berprestasi, menurut saya itu wajar. Karena itu adalah memang harus dilakukan di dalam hidup. Tapi yang tidak mencapai itu semua, itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita lebih memberikan perhatian kepadanya supaya dia juga menjadi orang yang dipimpin yang baik. Dia, dengan cara itu kita menjaga dia. Dengan cara itu Tuhan juga memberi teladan kepada kita. Kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pada siang hari ini kami semua sudah membahas tema ini, menghormati pemimpin.
Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami tidak mampu dan gagal untuk melakukan ini, tapi Tuhan mengajarkan sesuatu hal yang tidak berlaku secara umum di tengah-tengah dunia ini. Dan kami sungguh memohon pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh menjadi orang-orang percaya yang Tuhan ajarkan untuk menghormati pemimpin. Sebagaimanapun, seberapa adapun keadaan pemimpin tersebut, ajari kami supaya di dalam kasih Tuhan kami mampu menyatakan sikap kami yang baik, menghormati pemimpin. Tuhan memberkati kami semua untuk menjalani itu dengan taat dan setia dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mendoakan para pemimpin kami di sekitar kami, Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan diri kami sebagai orang yang dipimpin untuk Tuhan terus teguhkan, pimpin. Dan kami mendoakan setiap orang-orang yang Tuhan berikan untuk kami jaga, Tuhan juga terus menyatakan berkat-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Dengan sukacita, dan jika tidak, itu akan merugikan kita kembali, ya, feedbacknya itu akan merugikan kita kembali. Oke, boleh bagian selanjutnya. Mengapa mereka harus dihormati? Pertanyaannya jadi begitu. Untuk apa mereka dihormati? Karena mereka yang menjadikan pemimpin, karena Tuhan yang menjadikan pemimpin dan memberikan wewenang. Itu hal yang pertama dan utama sesuai dengan firman Tuhan. Saya coba cari pemimpin, semua firman Tuhan tentang pemimpin selalu berbicara hal yang sama, bahwa Tuhan yang menjadikan. Ya, beberapa ayat tentang pemimpin itu Tuhan yang jadikan. Di mana-mana pemimpin mau bengis, mau jahat, mau apa, Tuhan yang izinkan dia ada. Tadi dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan tidak ada pemerintah yang bukan dari Tuhan. Artinya tidak ada otoritas yang bukan dari Tuhan. Semua pemimpin mau diktator seperti apa, Tuhan izinkan sesuai dengan rencana, kehendak, tujuan yang kita tidak mengerti pada masanya, pada masa itu berlaku. Belakangan kita baru tahu Tuhan punya rencana, ternyata seperti ini dan seperti itu. Jadi kenapa kita harus menghormati? Karena Tuhan yang menjadikan mereka menjadi pemimpin dan memberikan wewenang kepada mereka. Ya, lalu kita menghormati kepada pemimpin itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan yang menjadikan mereka, mendirikan seorang pemimpin. Lalu bagaimana jika seorang pemimpin belum tentu sempurna? Ya. Bisa jadi ia memiliki kekurangan, tapi pastinya juga memiliki kelebihan. Orang nggak ada yang sempurna, ya. Pemimpin, kita sering cenderung melihat pemimpin ini banyak kurangnya, tapi dia pasti punya banyak kelebihan. Kita juga begitu. Sebagai manusia, nggak usah sebagai pemimpin. Orang itu kalau lengkap ya lebih dan kurang. Nggak ada orang yang lebih aja gitu, banyak lebihnya. Terlalu ideal, saya pikir kayak bukan di dunia kali ya yang hal kayak gitu, ya. Tapi selalu lengkap, lebih dan kurang. Ya, pemimpin juga gitu, ada lebih dan kurang. Maka teladanilah kelebihannya, ya. Dan kita nggak abaikan semua kekurangannya. Dalam kehidupan bersama kita dipersatukan dengan orang-orang yang merubah kita. Di dalam kebersamaan kita, dalam interaksi, dalam pergaulan, kita bertemu dengan orang-orang yang akan merubah kita. Tapi kita juga merubah orang tersebut, orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itu Amsal 27 ayat 17, siapa yang hafal ini? Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, itu gunanya kita selalu bersama dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Dalam Ibrani 13 ayat 7 di sini di pasal yang sama, ayat 7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi yang ini bicara tentang pemimpin yang sudah tidak ada gitu, pemimpin yang sudah meninggalkan atau sudah meninggal, ya, sudah dikatakan dalam Ibrani ini kita mengingat mereka dan mencontohkan perilaku mereka yang baik, contohlah iman mereka. Artinya secara bukan normal, ya, secara umum pasti pemimpin tersebut sebagai manusia biasa mempunyai beberapa kelemahan, tapi firman Tuhan mengatakan contohlah iman mereka yang mereka pertahankan hingga akhir hidup, dan
iman itu juga yang sudah mengajarkan kita gitu. Kita mencontoh mereka seperti itu. Lalu bagaimana pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita selalu mau sampaikan ini, dia bilang bukan. Dia menyampaikan suatu perintah tapi kita kok kayak nggak cocok. Sering terjadi gitu. Maka ciptakanlah ruang komunikasi yang baik, yang sehat dan dalam kasih Tuhan untuk menjembatani jarak dan perbedaan yang ada, di mana kita dapat memberikan masukan yang membangun ya. Dan itu yang harus dilakukan. Perbaiki komunikasi atau jalin komunikasi yang kurang baik, perbaiki sehingga ada komunikasi dua arah yang sehat dan di dalam kasih Tuhan sebagai kita orang-orang percaya gitu ya, untuk bisa menjembatani perbedaan yang ada. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya? Mekanismenya adalah kita punya aturan ya. Kita punya hukum. Kalau dia sudah menyalahgunakan wewenangnya, sudah melanggar aturan, melanggar hukum, maka aturan dan hukum itu adalah cara untuk mengatasinya, gitu ya. Maka diatasi dengan sesuai aturan dan hukum yang ada, gitu ya. Kita juga tidak bisa bilang biarlah. Jadi pemimpin itu bukan dewa, gitu. Salah juga tetap kita idolakan, biarkan dia di situ, tidak gitu. Pemimpin juga harus ketika dia salah dia harus menerima akibat dari semua apa yang dia buat ketika dia melakukan kesalahan seperti menyalahgunakan wewenang ya, sesuatu yang melanggar firman Tuhan, sesuatu yang melanggar aturan-aturan yang ada, sesuatu yang melanggar hukum yang ada gitu. Itu bisa diatasi dengan hal yang baik, dengan cara yang baik dan tertib ya. Lalu contoh pemimpin yang hormat, orang yang hormat kepada pemimpin itu adalah Daud ketika dia tunduk kepada Saul. Daud percaya bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Pada saat itu juga Daud sudah diurapi menjadi raja ya pada saat itu ya. Tapi Daud belum menjadi raja. Tapi dia hormat kepada Saul, dia tidak mau menyentuhnya sama sekali karena dia tahu orang yang diurapi Tuhan, dia tidak berhak melakukan apapun walaupun kesempatan itu ada dan alasannya juga ada gitu. Alasannya ada, kesempatannya ada, tapi Saul takut kepada Tuhan, Daud takut kepada Tuhan sehingga dia tidak mau melakukan itu. Dia yakin bahwa biarlah Tuhan yang berperkara dengan Saul kalau Saul memang melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Lalu contoh pemimpin yang tidak hormat kepada, contoh orang yang tidak hormat kepada pemimpinnya adalah Miriam ketika dia memberontak kepada Musa. Apa yang terjadi? Miriam kena kusta ya. Dia langsung kena kusta karena Tuhan langsung marah. Tuhan bilang keluar kalian bertiga dari kemahnya. Keluar, Tuhan bicara langsung dan tegur Miriam. Lalu langsung dia kena kusta karena Tuhan gak mau loh kita memberontak kepada orang-orang yang memang Tuhan izinkan dia menjadi orang yang memimpin kita. Keluar kalian, dan dia menegur langsung Miriam kena kusta. Lalu Musa minta Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan biarkan dia seminggu kena gitu. Dia selama berapa waktu dia kena. Orang kusta kan harus dikucilkan kan. Jadi dia dikucilkan selama berapa waktu. Kemudian dia sembuh pada setelah lewat waktunya gitu ya. Artinya itu adalah contoh orang yang tidak hormat kepada pemimpin. Lalu kita langsung masuk kepada kesimpulan dari semua pemahaman ini adalah pemimpin atau pemimpin artinya bisa satu bisa banyak, ditempatkan Tuhan dalam hidup kita. Mereka adalah alat Tuhan untuk mengawasi dan menjaga kita. Nah, kita jadi belajar betapa luar biasanya cara Tuhan memelihara kita di berbagai lingkungan di mana kita memiliki pemimpin yang Tuhan taruh. Di sisi lain, Tuhan pun menempatkan kita menjadi seorang pemimpin untuk menjaga orang lain. Ini luar biasanya ya, kalau kita belajar membaca ini semua, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengatur semua dengan baik dan sempurna. Kita dijaga oleh orang-orang dengan cara ada pemimpin di lingkungan kita beberapa, di tempat kerja. Kalau kita kebetulan, katakanlah kita di sini tempat kerja ada pemimpinnya. Kemudian kita ke gereja ada pemimpinnya, ada gembala.
kita ikut kelompok paduan suara, ada pemimpinnya, ketua padus ya gitu. Semua itu mengatur dengan lingkupnya masing-masing, menjaga dan melindungi kita. Itu cara Tuhan ya, menjaga dan memelihara kita. Luar biasa. Ketika saya juga baca ini, saya pikir kadang-kadang kita melewati ini seperti sesuatu yang biasa terjadi, umum terjadi. Tapi ketika kita coba menyelidikinya, luar biasa Tuhan mengatur hidup kita. Dan kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi orang lain sebagai pemimpin ya, sebagai orang yang Tuhan berikan wewenang atas orang-orang yang ada di bawah kita untuk kita atur dan kita pimpin. Kemudian kemudian kita langsung masuk kepada ajakan atau tantangan. Maka yang kita harus lakukan adalah hormati pemimpin dengan tulus hati sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah jadilah sebagai orang percaya kita harus memberi contoh tentang bagaimana menghormati pemimpin dan teladan bagi orang lain ya. Yang ketiga, kita tidak hanya taat dan tunduk, tapi kita harus mendoakan. Ini juga bagian yang paling penting, kita mendoakan pemimpin. Entah itu pemimpin yang baik atau tidak baik menurut kita, kita harus mendoakan mereka terus-menerus supaya Tuhan juga menjaga mereka gitu ya. Kemudian yang bagian selanjutnya, pemimpin mempunyai pimpinan, kita pun seorang pemimpin. Maka kita harus melakukan tugas kita di posisi masing-masing sebagai orang yang memimpin atau seorang pimpin, dan kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh gembala yang baik. Ya, itu yang paling ideal. Ini adalah teladan yang paling sempurna. Gembala yang baik Tuhan Yesus menjadi gembala yang menjaga. Tuhan Yesus menjadi gembala yang mencukupi. Tuhan Yesus mencari domba yang hilang, satu domba yang hilang dia cari gitu. Dan Tuhan Yesus juga menegur dengan tongkatnya, dia supaya kita tidak melenceng dari kumpulan kita. Dan Tuhan juga mencukupkan semua kehidupan kita. Dan itu adalah contoh gembala yang baik ya. Ketika kita punya kecenderungan begini, ketika kita berada di dalam ini adalah yang cenderung dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita gitu pada umumnya. Orang yang kelihatan menonjol, kita akan lebih memperhatikan dia, ya kan? Wah, ini orang hebat gitu. Anak buah kita, katakan kita punya anak buah yang menonjol, kita akan angkat itu. Kita angkat supaya itu juga bisa mengangkat kita. Tapi apa yang dilakukan Tuhan ketika dombanya hilang satu? Dia tinggalkan yang 99 karena ini aman gitu ya. Lalu dia cari satu walaupun dia ada di pelosok mana, Tuhan akan cari. Jadi saya pikir itu adalah salah satu teladan yang harus kita lakukan ketika kita berada sebagai pemimpin ini. Ini sebenarnya bagian ini adalah tema yang lain gitu ya, tentang pemimpin ya, bukan tentang yang orang yang dipimpin, tapi boleh dibahas sedikit sehingga orang kalau baik itu adalah wajar. Orang kalau dia mempunyai kualitas yang memenuhi yang kita inginkan itu adalah wajar. Tapi orang yang tidak baik itu yang kita harus perhatikan gitu ya. Menurut saya gitu. Menurut saya, semoga kita setuju. Orang yang tidak rajin, tidak baik, bermasalah. Ya, anak, kalau kita punya anak sebagai orang tua, anak yang bermasalah lebih kita perhatikan daripada anak yang aman-aman aja. Jadi baik, aman, rajin, berprestasi, menurut saya itu wajar. Karena itu adalah memang harus dilakukan di dalam hidup. Tapi yang tidak mencapai itu semua, itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita lebih memberikan perhatian kepadanya supaya dia juga menjadi orang yang dipimpin yang baik. Dia, dengan cara itu kita menjaga dia. Dengan cara itu Tuhan juga memberi teladan kepada kita. Kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.